Di sebuah kerajaan yang permai bernama Nada Kencana, hiduplah seorang puteri mahkota bernama Kania. Parasnya ayu dan hatinya selembut sutra. Namun, anugerah terbesarnya adalah suaranya. Ketika Puteri Kania bernyanyi, suaranya terdengar begitu merdu laksana ribuan burung kenari emas yang berkicau serempak, membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi siapa saja yang mendengarnya. Kerajaan Nada Kencana pun makmur dan subur, seolah alam turut bersenandung mengiringi nyanyian sang puteri. Setiap pagi, Puteri Kania akan berjalan-jalan di taman istana yang luas, di mana puluhan sangkar emas berisi burung kenari tergantung di antara pepohonan rindang. Ia tidak menganggap mereka sebagai peliharaan, melainkan sahabat. Ia akan bernyanyi, dan burung-burung itu akan menyahut, menciptakan sebuah orkestra alam yang begitu indah. Konon, suara sang puteri memiliki kekuatan magis, mampu menyembuhkan hati yang lara, menumbuhkan tunas bunga yang paling rapuh, dan bahkan mendatangkan hujan di musim kemarau. Rakyat Nada Kencana sangat mencintai puteri mereka. Mereka percaya bahwa suara Puteri Kania adalah berkah dari Sang Pencipta untuk melindungi kerajaan dari segala mara bahaya. Kisah tentang keajaiban suaranya tersebar hingga ke negeri-negeri seberang, menjadikan kerajaan Nada Kencana sebagai simbol harmoni dan kemakmuran. Sang Raja, ayahanda Puteri Kania, menjaga puterinya dengan penuh kasih sayang, namun juga dengan kewaspadaan yang tinggi, karena ia tahu anugerah yang besar seringkali mengundang bahaya yang besar pula. Meskipun hidup dalam kemewahan, Puteri Kania memiliki jiwa yang bebas. Terkadang, ia memandang burung-burung kenari di sangkarnya dengan tatapan sendu. Ia merasa ada kesamaan antara dirinya dan mereka. Sama-sama berada dalam sangkar emas, dikagumi karena keindahannya, namun merindukan kebebasan untuk terbang tinggi. Kerinduannya ini ia tuangkan dalam nada-nada lagunya yang paling syahdu, sebuah melodi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hati tulus. Di antara para pengawal istana, ada seorang kapten muda bernama Bayu. Ia adalah sosok yang gagah berani dan pendiam. Setiap kali Puteri Kania bernyanyi, Bayu akan berhenti sejenak dari tugasnya, mendengarkan dari kejauhan dengan penuh kekaguman. Ia bukan hanya mengagumi suara sang puteri, tetapi juga melihat kesedihan tersembunyi di balik matanya yang bersinar. Dalam diam, Bayu bersumpah untuk melindungi sang puteri, bukan hanya dari ancaman fisik, tetapi juga dari kesepian yang membelenggunya. Jauh di seberang pegunungan tandus, terdapat sebuah negeri yang sunyi dan kelam. Negeri itu dikuasai oleh seorang penyihir sakti bernama Mahagora. Dahulu kala, Mahagora adalah seorang penyanyi hebat, namun karena kesombongannya, ia dikutuk kehilangan suaranya. Sejak saat itu, hatinya dipenuhi kegelapan dan iri dengki. Ia membenci segala bentuk keindahan dan suara merdu, karena hal itu mengingatkannya pada apa yang telah hilang darinya. Kabar tentang Puteri Kania dengan suara ajaibnya sampai ke telinga Mahagora. Kemarahan dan iri hati membakar jiwanya. Ia tidak tahan mendengar ada suara yang lebih indah dari miliknya dahulu, terlebih suara itu membawa kehidupan dan kebahagiaan, berbanding terbalik dengan negerinya yang mati dan sunyi. Mahagora bertekad untuk merebut suara Puteri Kania, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memusnahkannya selamanya, agar seluruh dunia merasakan kehampaan yang ia rasakan. Dengan ilmu hitamnya, Mahagora menciptakan sebuah bola kristal untuk memata-matai kerajaan Nada Kencana. Setiap hari ia menyaksikan Puteri Kania bernyanyi, dan setiap hari pula kebenciannya semakin mendalam. Ia melihat bagaimana alam bersukacita karena suara sang puteri, dan bagaimana rakyatnya hidup dalam damai. Ia pun mulai merencanakan sebuah kutukan yang mengerikan, sebuah sihir yang akan merenggut sumber kebahagiaan kerajaan itu secara perlahan. Mahagora tidak ingin menyerang secara langsung. Ia ingin menikmati penderitaan mereka. Rencananya adalah menyebarkan sihir keheningan. Sebuah kutukan yang akan merayap perlahan seperti kabut, membisukan segala suara dan merenggut warna dari kehidupan. Target utamanya adalah suara Puteri Kania. Ia percaya, jika sumber suara terindah itu lenyap,
maka seluruh kerajaan akan jatuh ke dalam kebisuan dan keputusasaan abadi. Pada suatu malam bulan purnama, Mahagora memulai ritualnya. Dari puncak menaranya yang gelap, ia merapalkan mantra kuno yang mengerikan. Asap hitam berbau belerang membubung ke angkasa, membentuk awan kelabu yang bergerak perlahan melintasi pegunungan, menuju kerajaan nada kencana yang sedang tertidur lelap. Angin yang tadinya membawa melodi lembut, kini membawa bibit-bibit keheningan yang mematikan. Pagi berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi di kerajaan nada kencana. Burung-burung kenari di taman istana tidak lagi berkicau menyambut fajar. Mereka hanya diam di dalam sangkar, menatap kosong dengan mata yang sayu. Puteri Kania, yang merasakan kejanggalan itu, mencoba bernyanyi untuk menyemangati mereka. Namun, yang keluar dari bibirnya hanyalah nada-nada lemah dan serak, kehilangan semua keajaiban yang pernah dimilikinya. Kutukan itu menyebar dengan cepat. Suara tawa anak-anak di jalanan meredup, denting peralatan para pengrajin menjadi pelan, bahkan gemericik air di pancuran istana terdengar sayup-sayup. Warna-warni bunga di taman mulai memudar menjadi pucat, dan daun-daun hijau di pepohonan menguning seolah musim gugur datang lebih awal. Wajah para penduduk yang tadinya ceria kini muram, diliputi kegelisahan yang tak bisa mereka jelaskan. Puteri Kania adalah yang paling menderita. Setiap kali ia mencoba bernyanyi, dadanya terasa sesak dan suaranya semakin melemah. Ia merasa sumber kekuatannya direnggut paksa. Sang raja memanggil tabib-tabib terhebat dari seluruh penjuru negeri, namun tak ada satupun yang bisa menyembuhkan sang puteri atau menjelaskan fenomena aneh yang melanda kerajaan. Keputusasaan mulai merayap di setiap sudut istana. Bayu, sang kapten pengawal, menyaksikan penderitaan puterinya dengan hati yang hancur. Ia melihat cahaya di mata Puteri Kania perlahan meredup, sama seperti warna-warni kerajaan. Tidak tahan melihat keadaan itu, Bayu berinisiatif melakukan penyelidikan. Ia menemukan serbuk hitam aneh di beberapa sudut taman yang paling sunyi, serbuk yang terasa dingin dan menyerap semua suara di sekitarnya. Ia yakin ini adalah ulah sihir jahat. Di tengah kepanikan, Embah Laksmi, penasihat spiritual kerajaan yang sudah sangat tua dan bijaksana, akhirnya angkat bicara. Setelah bersemedi selama 3 hari 3 malam, ia mengenali tanda-tanda sihir kuno tersebut. Ia menjelaskan bahwa ini adalah kutukan keheningan dari Mahagora, penyihir dari negeri sunyi. Satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah dengan menemukan penawarnya, sebuah benda pusaka yang sangat langka dan dijaga ketat. Embah Laksmi mengungkapkan bahwa satu-satunya penawar untuk kutukan keheningan adalah melati suci. Bunga ini bukanlah bunga biasa. Kelopaknya bersinar dalam gelap dan mengeluarkan aroma yang bisa memurnikan sihir paling gelap sekalipun. Namun, melati suci hanya tumbuh di satu tempat, yaitu di puncak Gunung Bisu, sebuah gunung terpencil yang terletak di perbatasan antara nada kencana dan negeri sunyi. Mendengar hal itu, para jenderal dan panglima perang segera menawarkan diri untuk memimpin ekspedisi. Namun, Embah Laksmi menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan bahwa Gunung Bisu dilindungi oleh sihir ilusi yang kuat. Jalan menuju puncaknya tidak bisa ditemukan dengan kekuatan fisik atau mata biasa, melainkan harus dirasakan dengan hati yang paling murni dan tekad yang paling tulus. Perjalanan itu penuh dengan ujian yang akan menguji jiwa seseorang. Lebih dari itu, Embah Laksmi berpesan bahwa bunga itu tidak boleh dipetik dengan paksa. Siapapun yang ingin mengambilnya harus membuktikan kelayakan hatinya di hadapan sang penjaga bunga. Jika dipetik dengan niat buruk atau keserakahan, melati suci akan layu seketika dan kehilangan seluruh kekuatannya. Ini bukanlah misi untuk para prajurit, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang hanya bisa dilakukan oleh orang pilihan. Puteri Kania, yang mendengar semua penjelasan itu dari balik tirai kamarnya, merasakan sebuah panggilan dalam hatinya. Ia tahu, kutukan ini ditujukan kepadanya, dan oleh karena itu, ialah yang paling bertanggung jawab untuk menyembuhkan kerajaannya. Meskipun fisiknya lemah dan suaranya nyaris hilang,
Tekadnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri di dalam sangkar emasnya sementara rakyatnya menderita. Dengan sisa tenaganya, Putri Kania menghadap ayahandanya dan Embah Laksmi. Ia menyatakan niatnya untuk pergi sendiri mencari melati suci. Tentu saja sang raja menolak keras, takut kehilangan putri satu-satunya. Namun, Putri Kania berargumen dengan kebijaksanaan yang mengejutkan. Ayahanda, selama ini suaraku yang melindungi kerajaan. Kini saat suaraku hilang, biarkan keberanian dan hatiku yang menggantikannya. Tatapan matanya yang mantap akhirnya meluluhkan hati sang raja. Sang raja akhirnya memberikan ridho dengan satu syarat. Putri Kania harus dikawal oleh prajurit terbaiknya. Tanpa ragu, Bayu mengajukan diri untuk memimpin rombongan kecil yang akan menemani sang putri. Baginya, ini bukan lagi sekadar tugas, melainkan sebuah panggilan hati untuk melindungi cahaya hidupnya. Dengan menyamar sebagai rakyat biasa, Putri Kania, Bayu, dan dua pengawal pilihan memulai perjalanan mereka saat fajar menyingsing. Perjalanan menuju Gunung Bisu sangatlah berat. Mereka harus melewati hutan kabut, tempat di mana pepohonan tampak hidup dan berbisik-bisik, mencoba menyesatkan para pengelana. Di sini, Putri Kania, meskipun tidak bisa bernyanyi, mulai menggunakan kepekaan hatinya. Ia bisa merasakan arah mana yang aman dengan merasakan aliran energi alam, sebuah kemampuan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Rintangan berikutnya adalah ngarai keputusasaan, sebuah lembah curam yang udaranya dipenuhi aura kesedihan. Siapapun yang melintasinya akan teringat pada kegagalan dan penyesalan terbesar dalam hidup mereka, membuat mereka kehilangan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Dua pengawal yang menyertai mereka menyerah dan memutuskan untuk kembali. Kini, tinggallah Putri Kania dan Bayu berdua. Saat Kania nyaris putus asa, Bayu menggenggam tangannya dan berkata, "Kekuatan putri bukan hanya pada suara, tapi pada hati yang tidak pernah menyerah." Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi sang putri. Mahagora, yang mengetahui perjalanan mereka melalui bola kristalnya, tidak tinggal diam. Ia mengirimkan makhluk-makhluk bayangan untuk menyerang mereka di malam hari. Bayu, dengan keahlian pedangnya, bertarung mati-matian untuk melindungi Putri Kania. Sementara itu, Kania menemukan cara lain untuk melawan. Ia menggumamkan melodi-melodi tanpa suara, hanya dengan getaran dari hatinya. Ajaibnya, getaran tulus itu memancarkan cahaya lembut yang membuat makhluk-makhluk bayangan itu menjerit kesakitan dan mundur. Setelah melewati berbagai ujian yang menguras tenaga dan mental, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Bisu. Gunung itu tampak mengintimidasi, puncaknya selalu tertutup awan gelap dan suasananya begitu hening hingga memekakkan telinga. Namun, mereka tidak gentar. Saling berpegangan tangan, Putri Kania dan Bayu mulai mendaki, memasuki wilayah kekuasaan Mahagora yang paling berbahaya, dengan sisa harapan yang mereka miliki. Pendakian Gunung Bisu adalah ujian terakhir. Setiap langkah terasa berat seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. Mahagora menciptakan ilusi-ilusi yang mengerikan. Putri Kania melihat bayangan kerajaannya hancur lebur, sementara Bayu melihat dirinya gagal melindungi sang putri. Namun, kepercayaan yang telah tumbuh di antara mereka membuat mereka saling menguatkan dan berhasil melewati semua tipu daya sihir itu. Akhirnya, mereka sampai di puncak. Di tengah sebuah taman kecil yang terlindung, mereka melihatnya. Setangkai bunga melati suci yang bersinar dengan cahaya keperakan, menebarkan aroma kedamaian. Namun, saat Putri Kania hendak meraihnya, Mahagora muncul dari balik bayang-bayang. Wajahnya penuh amarah dan kebencian. "Kau pikir semudah itu merebut harapanku untuk melihat dunia menderita?" Desisnya dengan suara serak. Pertarungan pun tak terhindarkan. Bayu langsung menghunus pedangnya dan menghadapi Mahagora. Namun, kekuatan sihir sang penyihir terlalu hebat. Bayu terlempar dan tak sadarkan diri. Kini, Putri Kania berhadapan langsung dengan sumber penderitaannya. Mahagora tertawa mengejek.
Mana suara ajaibmu itu, puteri? Bernyanyilah. Oh, aku lupa, aku telah mengambilnya darimu. Melihat Bayu yang terluka dan kerajaannya yang menderita, Puteri Kania tidak merasakan kebencian. Sebaliknya, ia merasakan iba yang mendalam saat menatap mata Mahagora yang kosong. Ia sadar, di balik semua kejahatannya, Mahagora adalah jiwa yang tersiksa oleh kehilangan. Ia tidak mencoba melawan dengan kekuatan, tetapi dengan sesuatu yang telah ia temukan dalam perjalanannya, kekuatan hati. Dengan segenap jiwa, Puteri Kania menyentuh kelopak melati suci. Ia tidak memetiknya, hanya menyentuhnya. Lalu, ia mulai bernyanyi. Bukan dengan suara, karena ia tak lagi memilikinya, tetapi dengan seluruh perasaan dan jiwanya. Ia mengirimkan melodi pengampunan dan pemahaman kepada Mahagora. Sebuah lagu bisu tentang rasa sakit, kehilangan, dan harapan untuk sembuh. Cahaya dari melati suci menguatkan melodi bisu itu, menyebar ke seluruh puncak gunung. Melodi bisu yang dipancarkan Puteri Kania, yang diperkuat oleh cahaya melati suci, menghantam pertahanan sihir Mahagora. Namun, serangan itu tidak menyakitinya secara fisik. Sebaliknya, sihir itu menembus jauh ke dalam hatinya yang beku, mencairkan kebencian dan kepahitan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Mahagora terhuyung mundur, bukan karena kesakitan, tetapi karena gelombang emosi yang telah lama ia kubur kini muncul kembali. Ia melihat bayangan masa lalunya, saat ia masih menjadi penyanyi yang dipuja, sebelum kesombongan menghancurkannya. Ia merasakan kembali rasa sakit saat kehilangan suaranya, dan betapa rasa sakit itu telah ia ubah menjadi kebencian yang buta. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata mengalir di pipinya. Kutukan keheningan yang ia ciptakan ternyata juga memenjarakan hatinya sendiri. Cukup. Hentikan. Rintihnya sambil bersujud. Melihat Mahagora yang hancur, Puteri Kania mendekatinya. Dengan isyarat tangan, ia menawarkan pengampunan. Keajaiban pun terjadi. Saat hati Mahagora luluh oleh penyesalan, kutukan keheningan di seluruh negeri mulai pecah. Di puncak gunung, Bayu perlahan sadar. Dan dari bibir Mahagora, keluar sebuah suara lirih, sebuah nada kecil yang parau, suaranya yang telah hilang selama puluhan tahun mulai kembali, meski hanya sedikit. Di kerajaan nada kencana, keajaiban terjadi serentak. Burung-burung kenari tiba-tiba berkicau dengan suara yang lebih riang dari sebelumnya. Warna-warni bunga kembali cerah, dan suara tawa serta musik kembali mengisi udara. Di kamarnya, sang raja terkejut mendengar puterinya, dari kejauhan, mulai bisa menyenandungkan sebuah lagu, suaranya masih lemah namun terdengar jernih. Kutukan itu telah sirna. Mahagora, yang telah menemukan kembali setitik cahayanya, memutuskan untuk mengasingkan diri, menggunakan sisa hidupnya untuk menebus dosa dengan mencoba memulihkan negerinya yang tandus. Puteri Kania membiarkannya pergi, karena ia tahu hukuman terbaik bukanlah kematian, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan melati suci yang kini mekar sempurna di tangannya, Puteri Kania dan Bayu memulai perjalanan pulang menuju kerajaan yang telah terlahir kembali. Puteri Kania dan Bayu kembali ke kerajaan nada kencana dan disambut sebagai pahlawan. Suara sang puteri telah pulih sepenuhnya, bahkan terdengar lebih indah dari sebelumnya. Kini, nyanyiannya tidak hanya mengandung keajaiban, tetapi juga kebijaksanaan dan kedalaman emosi yang ia dapatkan dari perjalanannya. Ia kini memahami bahwa kekuatan sejatinya bukanlah berasal dari pita suaranya, melainkan dari kedalaman hatinya. Ia menanam melati suci di tengah taman istana, dan bunga itu tumbuh subur, menjadi simbol pengampunan dan kekuatan hati yang abadi. Puteri Kania tidak lagi merasa seperti burung kenari dalam sangkar. Perjalanannya telah memberinya kebebasan yang sesungguhnya, yaitu kebebasan jiwa. Ia memerintah kelak bersama Bayu di sisinya, yang telah membuktikan cinta dan kesetiaannya yang tulus, dengan penuh kearifan. Kerajaan nada kencana memasuki era baru yang lebih gemilang.
Mereka tidak hanya makmur karena keajaiban, tetapi juga karena pemahaman baru tentang kehidupan. Rakyatnya belajar bahwa setiap orang memiliki suara mereka sendiri, dan harmoni sejati tercipta bukan dari satu suara indah saja, melainkan dari perpaduan banyak suara berbeda yang saling menghargai. Mereka menjadi kerajaan yang kuat bukan hanya karena musik, tetapi juga karena empati dan persatuan. Kisah Puteri Kania menjadi legenda. Sebuah dongeng yang mengajarkan bahwa musuh terbesar seringkali adalah kebencian di dalam diri, dan senjata terkuat adalah pengampunan. Dongeng itu juga mengajarkan bahwa suara terindah bukanlah yang paling merdu didengar telinga, melainkan yang paling tulus dirasakan oleh hati. Dan begitulah, Puteri Kania, yang pernah dikenal karena suara kenarinya, kini selamanya dikenang karena kebesaran hatinya. Ia membuktikan kepada dunia bahwa dalam keheningan sekalipun, lagu cinta dan keberanian akan selalu menemukan cara untuk terdengar, membawa cahaya di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, atas ridho dari Yang Maha Kuasa.